به اهتدى المهتدون. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بقدوته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang dicintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan limpahan nikmat dan juga rahmat. Allah pertemukan kita dengan iman, dengan sehat, dengan nikmat waktu luang, dan Allah limpahkan pula kepada kita rahmatnya berupa ketundukan hati hingga kita dapat memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, dan mencatatnya kita pada kesempatan di malam hari ini dapat tercatat sebagai salah satu bentuk ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan pada junjungan kita bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insyaallah di malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan syurutun nikah, syarat dalam pernikahan. InsyaAllah kita akan berusaha menyelesaikan pembahasan ini sekaligus masuk pada bahasan yang baru, yakni al-muharramat fin nikah, mahram-mahram dalam pernikahan. Namun sebelum kita mulai, saya ingin minta maaf terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang sempat kita nukilkan di pertemuan lalu. Semalam ketika kita sempat untuk murajaah beberapa kitab, di antaranya Tuhfatul Arusain karya Syekh Majdi Asyuri, saya teringat apa yang saya sampaikan di pertemuan lalu berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam menulis surat atau menulis undangan walimah. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa yang disebut dengan walimatul ursh yang terdapat dalam bahasa undangan, ursh dengan tanda petik U-R-S-Y, biasanya tertulis demikian, ursh. Kita koreksi pada pertemuan yang lalu bukan dengan menggunakan ain, tapi dengan menggunakan hamzah. Maka melalui kesempatan ini saya mohon maaf, keliru. Yang betul bukan koreksi dari huruf ain ke hamzah, tapi dari shin ke sin. Jadi bukan walimatul ursh, tetapi walimatul urs, pakai sin, tidak pakai shin. Sehingga kalau nanti panjenengan sedaya dapati mungkin ada keluarga kerabat mau nikah pesen undangan, maka ditulisnya setelah huruf penting karena memang ain, lalu u, lalu r, lalu x, tanpa ada y, karena memakai sin bukan shin. Ini yang kemarin atau di pertemuan lalu kita salah dalam mengoreksi. Astagfirullah. Berikutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa dari syarat-syarat pernikahan. Yang pertama kita sampaikan pada pertemuan lalu, yakni labudda fihi ridha min az-zawjain, harus ada ridha dari kedua belah pihak, illa, kecuali as-saghirah, wanita yang masih kecil, bahasa kita gadis cilik, maka ini boleh tanpa
minta persetujuannya atau tanpa kita minta ridhonya. Atau yang kedua, yang sudah tidak ada di zaman sekarang, yakni al-amatu, budak wanita. Maka majikan boleh menikahkan budak wanitanya tanpa harus ditanya, mau tidak kamu saya nikahkan? Boleh, karena statusnya budak adalah milik tuannya. Begitu pula ketika kemudian ada gadis cilik, dok tak nikahkannya. Seandainya sang bapak tidak mengucapkan hal ini, boleh dalam tanda kutip secara fikih. Kita perlu dudukkan permasalahan ini agar kemudian tidak muncul kesalahpahaman kalau dikaitkan dengan KHI, kompilasi hukum Indonesia. Karena kalau kita melihat pada KHI, tidak boleh orang tua memaksakan anaknya, entah itu umur berapapun tidak boleh. Tetapi dalam aturan fikih boleh. Dalam aturan fikih boleh. Baik, berikutnya yang kedua, di antara syarat pernikahan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yakni al-wilayah atau wali. Ini harus, tidak bisa tidak. Wali adalah harga mati dalam syarat pernikahan. Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan wali. Lalu pada pertemuan yang lalu pula disebutkan di sini oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah pada poin 510, yakni hadis Nabi a'linu an-nikah, siarkanlah pernikahan, sebarkanlah berita tentang pernikahan. Di sini diperbincangkan oleh para ulama dan dijelaskan dalam Ghayatul Muqtasidin, syarah Manhajus Salikin, bahwa yang dimaksud dengan a'linun nikah, siarkanlah pernikahan, ini adalah pemberitahuan kepada orang lain selain keluarga inti. Berarti termasuk di sana sanksi. Makanya kalau kita cermati dari syarat-syarat pernikahan dalam kitab Manhajus Salikin, tidak ada dua orang saksi, tidak ada. Padahal kita semua sudah tahu yang namanya nikah harus ada saksi, dan saksi adalah syarat dalam pernikahan. Lalu di mana syarat dalam pernikahan di sini? Kok tidak disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin? Ada di poin 510. Ketika Nabi mengatakan a'linu an-nikah, siarkanlah, umumkanlah, sebarkanlah berita tentang pernikahan, para ulama menyebutkan bahwa di antara makna dari a'linu an-nikah ini adalah menyampaikan pernikahan di luar keluarga inti. Apa maksudnya keluarga inti? Wali mempelai. Bukan berarti yang namanya saksi itu harus dari pihak luar, dalam artian mungkin pejabat, mungkin Pak RT, Pak RW, atau mungkin bahkan pejabat resmi pemerintahan. Sampai ada undang gubernur lah, sampai ada undang presiden lah. Bukan demikian. Tapi dalam kasus ini disebut pihak luar adalah selain wali dan selain mempelai. Dan disitulah letak saksi. Disitulah letak saksi. Demikian disebutkan dalam kitab Ghayatul Muqtasidin atau syarah dari Manhajus Salikin. Sehingga kita tidak perlu heran lagi kenapa dalam fikih Hambali kok syarat pernikahan tidak ada di dalamnya dua orang saksi. Dua orang saksi masuk dalam makna a'linu an-nikah, masuk dalam makna siarkanlah pernikahan tersebut. Baik. Berikutnya kita sampaikan pula pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan akad nikah. Di antara hal yang harus diperhatikan adalah ta'yinu az-zawjain. Ta'yin artinya detail, jelas. Maka kedua mempelai harus jelas. Ini kaitannya dengan lafal ijab qabul. Tidak boleh seseorang
binti walau akbar min wahidah. Tidak boleh seseorang yang mengatakan saya nikahkan engkau dengan putri saya, padahal dia punya lebih dari satu putri. Ini tidak boleh. Maka harus ada takyin, harus ada kejelasan siapa yang dimaksud. Dan di sini tidak harus dengan nama. Tidak harus dengan nama. Disebutkan di sini wala budda min ta'yini man yaqau 'alaihi al-'aqd. Dan harus ada ta'yin tatkala seseorang ini akan menikahkan. Fala yasihu zawajtuka bi binti walahu ghair. Tidak boleh seseorang yang mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku padahal dia memiliki putri selain yang akan dinikahkannya. Hatta yumayyizaha bi ismiha aw wasfiha. Sampai dia detailkan dengan namanya atau dengan sifatnya. Maka dalam bahasa fikih boleh seseorang mengatakan aku nikahkan engkau dengan putri saya, lalu tidak disebutkan nama, tapi disebutkan sifat. Putri saya yang seorang hafizah. Atau aku nikahkan engkau dengan putri saya yang apa? Mungkin putri yang thayyibah, yang janda. Selama hal tersebut memang sudah membedakan antara putrinya yang satu dengan putrinya yang lain. Misalkan ada putrinya yang belum hafizah atau putrinya masih gadis, maka boleh bi ismiha atau bi wasfiha, dengan namanya atau dengan sifatnya. Yang jelas ta'yin, yang jelas ada perbedaan, tidak bias, tidak kemudian sama dengan siapa saya menikah. Namun ini dalam tanda kutip kita sampaikan kembali, ini adalah apa yang tercantum dalam bahasan-bahasan fikih para ulama. Adapun kita sebagai warga negara, kita memiliki KHI. Maka dalam aturan KHI di sana ada nama yang disebut, dan nama ini bagian dari ta'yin. Wallahu a'lam, berkaitan dengan prakteknya bagaimana? Apakah kemudian boleh dalam KUA ketika kemudian menikahkan tidak disebutkan nama tapi disebutkan sifat? Saya nikahkan engkau fulan bin fulan dengan putri saya fulanah binti fulan. Kalau disebut nama enak, tapi kalau kemudian saya nikahkan engkau fulan bin fulan dengan putri saya yang hafizah, maka yang demikian ini perlu kemudian kita rujuk kembali kepada KHI. Ala kulli hal, demikianlah kita harus bersikap. Dalam bahasa fikih disebutkan demikian boleh. Namun dalam konteks kewarganegaraan, maka di sana ada negara yang mengatur, maka KHI punya peran. KHI punya peran. Baik. Dan berikutnya, di antara syarat nikah selain ta'yin adalah bebas khulu minal mawani', bebas dari hal-hal yang melarang. Apa saja hal-hal yang melarang atau hal-hal yang menghalangi? Di antara hal-hal yang menghalangi adalah muharramat atau mahram-mahram dalam pernikahan. Mahram-mahram dalam pernikahan. Siapa saja dan apa saja mahram dalam pernikahan itu, inilah yang akan kita bahas pada bahasan setelahnya. Qala mu'allif rahimahullah babul muharramat fil nikah. Bab tentang mahram-mahram dalam pernikahan. Beliau menyebutkan wa hunna qismani, dan muharramat atau mahram-mahram dalam pernikahan itu ada dua macam. Yang pertama, muharramat ilal abdi atau tahrimul mu'abbad, yang menjadi mahram selamanya.
Tidak ada batas waktu, tidak ada expirednya. Sementara yang kedua disebutkan di sini muharramat ilal amdi atau tahrimul muaqqat, yakni mahram-mahram yang sifatnya sementara. Kok bisa? Mengapa dalam syariat ada mahram selamanya, ada mahram sementara? Karena memang di sana ada ikatan-ikatan yang tidak akan bisa lepas dan ada ikatan-ikatan yang bisa lepas. Baik. Poin yang pertama, at-tahrimul mu'abbad, mahram selamanya. Siapa saja mahram selamanya itu? Mahram selamanya ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, an-nasab, mahram karena nasab. Yang kedua, ar-radha'ah, mahram karena persusuan. Dan yang ketiga, al-musahah, mahram karena pernikahan. Ini mahram yang sifatnya selamanya. Baik. Apa saja mahram karena nasab? Ada 7 yang disebutkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah. Yang pertama, al-ummahat wa in alaw, para ibu dan ke atas, berarti nenek, mbah dan seterusnya. Yang kedua, al-banat wa in nazal, anak gadis dan yang ke bawah, berarti cucu, cicit dan seterusnya. Yang ketiga, al-akhawat mutlaqan, yakni saudara-saudara perempuan secara mutlak. Apa maksudnya saudara perempuan secara mutlak? Mau itu saudara apa? Saudara perempuan kandung, mau itu saudara perempuan sebapak, mau itu saudara perempuan seibu, ini tidak boleh. Lalu bagaimana kalau ada kasus ada seorang janda dengan anak gadis, ada seorang duda dengan anak laki-laki? Janda dan duda ini nikah, apakah anak dari masing-masing keduanya ini, anak gadis dari sang janda, anak laki-laki jompo dari sang duda, apakah ini mahram? Apakah ini mahram? Kalau pernah dikatakan dia saudara, tapi apakah termasuk dari saudara yang tadi kita sebutkan? Saudara sekandung, saudara seibu, saudara sebapak? Lah, tidak. Maka bagi janda yang punya anak gawan gadis atau duda yang punya anak gawan jompo, maka anak dari keduanya bukan mahram. Anak dari keduanya bukan mahram. Maka ini perlu diperhatikan. Ini perlu diperhatikan. Pernah kejadian di Malang. Alhamdulillah ketika itu saya pun juga diundang menjadi saksi. Ada seorang janda, qadarullah kala itu anaknya adalah jompo dan duda anaknya adalah gadis. Kedua orang tuanya menikah dan sesaat setelahnya anaknya menikah dengan wali yang ganti. Apa maksudnya dengan wali yang ganti? Ibu janda punya anak jompo, nikah dengan seorang duda tanpa wali bisa. Tapi ibu yang janda, siapa walinya? Saat itu walinya adalah anaknya. Maka sang anak menikahkan ibunya yang janda dengan duda. Setelah selesai, maka kemudian ganti. Anaknya yang laki-laki dari sang duda dinikahkan dengan anaknya sang ibu yang jompo.
Jadi nikahnya nikah punten seperti nikah sila. Maka yang seperti ini boleh. Maka yang seperti ini boleh. Walaupun kalau kemudian kita telusuri jarang. Tapi min sunnatillah wa min qadarillah, ada yang demikian dan waqi' terjadi. Baik. Berikutnya termasuk yang mahram disebabkan karena nasab, yakni wa banatuhun, yakni anak-anak perempuan dari saudara perempuan, berarti keponakan. Berikutnya yakni saudara-saudara atau anak dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki. Kalau tadi keponakan dari saudara perempuan, maka ini keponakan dari saudara laki-laki. Dan berikutnya yakni al-ammat wal khalat. Al-ammat ini tante, tapi dari pihak bapak. Khalat ini tante dari pihak ibu. Ini semua adalah mahram-mahram dalam pernikahan yang disebabkan nasab. Maka sekarang kita masuk pada mahram-mahram yang disebabkan karena persusuan. Siapa saja mahram yang disebabkan persusuan? Semua dalam mahram nasab, ketika itu termasuk yang kita susui, maka apa-apa yang jadi mahram nasab menjadi mahram pula persusuan. Menjadi mahram pula persusuan. Baik, misal ketika kemudian ada saudara atau mungkin lebih jauh lagi tetangga punya anak perempuan. Pada Allah ketika lahir ibunya asinya macet, maka kita punya istri masih menyusui, disusui oleh istri kita dengan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Maka status dari anak perempuan tetangga ini menjadi anak sepersusuan istri kita dan mahram. Kalau anak perempuan tetangga ini mahram, berarti nanti kalau ia punya adiknya laki-laki, maka laki-laki ini pun juga mahram bagi istri kita. Sehingga boleh melihat aurat istri kita, dalam artian aurat yang biasa dilihat di rumah, rambut, betis, tangan, ini boleh. Ini boleh. Baik. Berikutnya yang ketiga, yakni karena musaharah, mahram yang disebabkan karena pernikahan. Siapa saja mahram-mahram karena sebab pernikahan? Yang pertama, di antara yang menjadi mahram adalah ibu dari istri atau ibu mertua. Termasuk ke atas berarti nenek mertua. Dan ketika ini disebut sebagai mahram selamanya, punten seandainya kita cerai dengan istri, na'udzubillah wal iyadzubillah, maka tidak ada istilahnya mantan mertua dalam hal mahram. Tidak ada istilah mantan mertua dalam hal mahram. Tetap kita tidak boleh menikahi mantan mertua tadi. Begitu pula anak-anak dari istri, jadi anak gawan dan seterusnya ke bawah. Idza dukhul, kalau ia sudah jima dengan istrinya. Maka kalau kemudian seorang suami menikah dengan seorang istri yang dia memiliki anak gawan, gadis, kok kemudian sudah berkumpul, sudah berumah tangga, setelah sekian lama cerai, anak gadisnya ini tumbuh menjadi wanita yang cantik, ini tidak boleh dinikahi. Ini tidak boleh dinikahi. Lain cerita kalau kemudian seorang laki-laki yang menikahi janda, walaupun mungkin sudah menikah 1 bulan 2 bulan, tapi belum jima, maka
anaknya sang janda ini masih menjadi mahramnya atau sudah tidak menjadi mahramnya ketika sudah cerai. Bisa dipahami Bapak-bapak Ibu? Seorang janda punya gawan gadis. Mungkin ketika ibunya yang janda ini menikah dengan laki-laki, anak gadisnya ini sudah kuliah di luar negeri, tidak bisa hadir. Maka tidak melihat suaminya ini, tidak melihat gimana sih anak perempuan dari istrinya yang janda ini. Maka sudahlah, berlalu kehidupan rumah tangga mereka sebulan 2 bulan, kok anak dari sang ibu ini, si gadis yang kuliah di luar negeri ini pulang. Bapaknya gumun. Masya Allah, ibu ya. Muncul getun, kok enggak sama anaknya? Nah, maka seandainya kemudian sang suami ini menceraikan istrinya, dia tidak akan bisa menikah dengan anak gadis dari mantan istrinya. Kenapa? Karena ia telah berjima dengan ibunya. Lain cerita kalau kemudian kehidupan rumah tangga berlangsung 1 bulan, 2 bulan, dan sang suami tadi belum berjima dengan istrinya, belum berjima, lalu kemudian datanglah anak gadisnya ini yang cantik jelita, dilihat kok tertarik dengan ini, boleh ini diceraikan dan menikah dengan ini secara fikih. Tapi kalau secara kehidupan bermasyarakat, ya penuh dengan paidu, penuh dengan paidu. Baik. Berikutnya, termasuk pula mahram karena pernikahan, yakni istri-istri dari ayah. Istri-istri dari ayah. Misalkan ayahnya menganut rumah tangga poligami, lalu kemudian istri kesekian dari ayahnya dicerai oleh ayahnya, maka tidak boleh menikah dengan mantan istri ayahnya. Dahulu di masa jahiliyah ini terjadi, namun hukum ini sudah dimansuhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dihapuskan oleh beliau. Dan berikutnya termasuk yang terlarang pula mahram karena pernikahan adalah istri-istri dari anak alias menantu. Sama seperti mertua, tidak ada istilahnya mantan mertua dalam hal mahram, begitu pula tidak ada mantan menantu dalam hal mahram. Tidak ada. Tetap jadi mahram. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah mahram-mahram selamanya. Muncul pertanyaan mungkin di antara kita, kenapa kok nggak disebutkan tentang adik ipar? Adik ipar istri misalkan. Di mana letaknya? Bukankah kita tidak boleh untuk kemudian dekat, cair hubungannya dengan adik ipar? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-haqqu al-maut. Adik ipar itu maut. Adik ipar itu bisa menjadi sumber petaka dalam kehidupan rumah tangga. Berapa banyak seseorang yang kemudian terlalu akrab dengan adik istri perempuan, atau mungkin seorang istri terlalu akrab dengan kakak iparnya laki-laki, akhirnya terjadi hubungan-hubungan yang tidak semestinya. Hal ini banyak. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-hammu al-maut. Ipar itu seperti sumber petaka. Maka di mana masuknya ipar? Masuknya ipar adalah dalam mahram jenis kedua atau macam kedua. Mahram muaqqat, mahram yang sementara. Siapa saja mahram yang sementara itu? Baik, kita sudah jelaskan satu, bahwa mahram yang sementara ini adalah ipar. Kenapa ipar ini disebut mahram sementara? Karena ketika kemudian seorang laki-laki menceraikan istrinya,
lalu ia menikahi adik istrinya, boleh. Adik istrinya terlarang untuk dinikahi kapan? Ketika kakaknya masih menjadi istri kita. Jadi mahramnya sementara, temporary. Kalau sudah tidak menjadi istri kita, si kakaknya tadi, maka kita boleh menikahi si adik. Ini disebut mahram sementara. Atau di antara contoh dari mahram muaqqat adalah wanita dengan bibiknya, wanita dengan tantenya. Entah itu tante sebapak, entah itu tante seibu. Baik, misalkan ada seorang lelaki yang menikahi seorang gadis, ternyata tantenya ini mungkin masih menari, masih mungkin cantik dan lain sebagainya. Kok tertarik dengan tante dari istrinya? Maka ini tidak boleh. Ini mahram muaqqat, mahram yang sementara. Kapan dia boleh menikahi sang tante tadi? Ketika ia menceraikan istrinya. Ini disebut mahram sementara. Dan begitu pula dalam hal ini ada mahram-mahram lain yang disebutkan oleh para ulama, yakni mahram yang sifatnya insidentil. Mahram yang sifatnya itu kondisi-kondisi tertentu saja. Seperti apa? Misalkan keharaman seseorang menikahi wanita yang masih dalam masa iddah suami. Makanya kalau dalam berita acara pernikahan, maka harus disebutkan dulu ketika sang mempelai wanita ini jandanya kenapa? Kalau janda meninggal maka akan diminta surat kematian dia. Kalau jandanya ini janda cerai maka akan diminta surat cerainya begitu. Lalu sebagainya. Nah, ini saya tidak berani memastikan karena ada yang lebih paham dan lebih berilmu dalam urusan pernikahan seperti itu. Baik. Dalam KHI harus ada kejelasan itu. Kalau ini janda maka diminta sebab jandanya. Kalau cerai maka diminta surat cerainya. Kalau meninggal diminta surat meninggalnya. Kenapa demikian? Karena memang termasuk hal yang terlarang menikah dengan wanita ketika masih dalam masa iddah. Ini termasuk mahram, haram dinikahi yang sifatnya insidental. Contoh lainnya, haram untuk menikahi istri yang sudah ditalak 3 oleh dirinya. Istrinya sendiri sudah ditalak 3, sudah ditalak balik. Lalu kemudian muncul penyesalan di mata lelaki, istri saya bagaimanapun juga masihlah seorang ibu bagi anak-anak saya, tak nikahi lagi. Padahal istrinya sudah ditalak 3. Dan dalam syarat kita, talak 3, talak bain, talak yang sudah putus. Tidak boleh dinikahi oleh suaminya sampai ia menikah dulu dengan orang lain tanpa rekayasa dan jima. Karena kalau kemudian nikahnya nikah skenario, ini masuk ke dalam apa yang dilarang dalam hadis, yakni muhallil dan muhallal lahu. Dan keduanya adalah orang-orang yang terlaknat. Ini orang-orang yang merekayasa pernikahan hanya agar sang suami bisa menikahi lagi istrinya yang tertalak 3. Begitu pula ada mahram insidental lainnya, yakni mahram saat wanita itu muhrim. Nah, di sini sekaligus kita perlu jelas bedanya mahram dengan muhrim. Suatu saat pada kajian ibu-ibu ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya dengan anak mantu
saya itu muhrim atau bukan, Pak? Karena saya biasanya kalau pergi kemana-mana diantar sama suami. Suami kan muhrim, Ustaz. Tapi ini pas suami nggak ada, adanya menantu laki-laki, boleh nggak saya diantar? Maka kita jawab, Bu, panjenengan dan suami dan menantu bukan muhrim. Kalau ada muhrim di sini, kiamat. Kenapa? Kalau ada muhrim di Indonesia, kiamat. Kenapa? Karena namanya muhrim ini seseorang yang dia telah ambil miqat dan memakai baju ihram. Dan tidak ada tempat miqat kecuali di Mekah. Tidak ada tempat miqat kecuali di Saudi. Kalau ada tempat miqat ini pindah ke Indonesia, kiamat namanya. Entah itu di Dzulhulaifah atau Bir Ali, entah itu di Yalamlam. Inilah kemudian tempat di mana seseorang berubah statusnya menjadi muhrim, orang yang berihram. Adapun di Indonesia tidak ada yang namanya muhrim. Loh, masa katanya tidak boleh dinikahi itu muhrim? Yang betul mahram. Nah, termasuk yang tidak boleh mahram sementara adalah mahram muhrimah. Mahram jadi menikahi wanita yang sedang ihram, ini tidak boleh. Ini telah. Dan berikutnya termasuk mahram yang insidentil, yakni haramnya orang kafir menikahi wanita muslimah. Haramnya wanita kafir menikahi muslimah. Baik, sedikit ada teka-teki fikih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Syekh Al-Arifi memiliki satu kitab khusus namanya Ad-Durarul Fiqhiyah min Al-Ghazi Fiqhiyah. Teka-teki fikih bahasa ringkasnya demikian. Kaitannya dengan mahram, ada suatu pernikahan dihukumi sah secara syariat ketika seorang wanita dia awalnya bersuami, lalu dia belum cerai dengan suaminya dan suaminya hidup, tapi sang wanita ini menikah dan pernikahannya sah. Saya ulang, ini teka-teki fikih. Ada seorang wanita bersuami, suaminya masih hidup, tetapi wanita ini menikah dengan lelaki lain dan sah secara agama. Nah, ada yang tahu jawabannya sebelum ada? Gimana? Nah, wanita yang ia bersuami, lalu kemudian suaminya masih hidup, tapi wanita ini menikah lagi dan sah pernikahan kedua, adalah al-mar'ah kafirah. Thumma aslamat wa zawwajaha al-muslim. Seorang wanita kafirah, seorang wanita yang non-muslim bersuami, lalu wanita yang kafirah, wanita yang non-muslim ini masuk Islam. Maka secara agama terputus pernikahannya dengan suami lamanya tatkala suami lamanya tidak ikut masuk Islam. Maka mulai wanita ini menikah dengan lelaki lain. Sehingga kalau kemudian dijadikan suatu hukum, pagi hari ada seorang wanita bersuamikan A, sore hari ada wanita bersuamikan B. Pagi hari dia masih dalam keadaan kafir, suaminya adalah A, lalu siang hari dia bersahadat, sore hari dia menikah dengan suami B. Sah dalam syariat? Sah. Sah dalam syariat? Sah. Tetapi kalau dalam KHI, ini Allahu a'lam insyaallah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada
pertemuan di malam hari ini, yakni tentang muharramat al-mu'abbad dan muharramat al-mu'aqqad, serta muharramat yang sifatnya insidentil, mahram-mahram yang sifatnya selamanya, mahram-mahram yang sifatnya sementara, dan mahram-mahram yang sifatnya insidentil. Nah, wallahu a'lam bishawab. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu